Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Hamdani, NIM 24232799. Saya akan mengerjakan tugas pertemuan 3 manajemen keuangan. Konsep penilaian surat berharga. Pengertian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waardepapier. Waarde artinya nilai, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD diartikan berharga, sedangkan papieren artinya kertas berharga. Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial papers atau negotiable instrument. Dasar hukum surat berharga adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran, sehingga lebih aman. Selain karena faktor keamanan, surat berharga juga sudah menjadi mode masa kini, komoditi dalam dunia bisnis atau objek perjanjian, sehingga lebih menguntungkan dan bervariasi. Untuk macam-macam surat berharga, pertama wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi dan promes atas unjuk, billet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Pengertian penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu tempo yang bermacam-macam, dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. Istilah dalam obligasi. Nilai nominal par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Jatuh tempo obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Premi resiko. Premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai resiko kebangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi inflasi. Inflasi meningkatkan akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko. Kesimpulan, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih rendah sedangkan dengan harga nominal. Sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominal.
Pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Dua alasan pembelian saham: untuk memiliki perusahaan, untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat dua jenis, saham biasa dan saham preferred. Penilaian saham biasa. Penilaian saham dipegang satu periode. Penilaian saham yang dipegang selamanya. Model dividen konstan, model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda tidak konstan. Penilaian saham preferred. Saham preferred merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferred membayarkan dividen saham, tetapi dibayarkan berdasarkan persentase dari nominal saham preferred. Demikianlah hasil dari pertemuan ketiga. Terima kasih.